Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'tasimu bihi wa nataju ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa taufiqi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Ahzab dan sampai pada ayat ke-7. Qala ta'ala minan nabiyyin, dari para nabi, mitsaqahum, perjanjian mereka, wa minka, dan darimu, wa min Nuh, dan dari Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan Ibrahim, wa Musa, Isa bin Maryam, Musa dan Isa bin Maryam, wa akhadna, dan kami telah mengambil minhum, dari mereka, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, berkaitan dengan masalah al-mitsaq, demikian juga perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala yang dari Bani Israel untuk beriman dan mengamalkannya. Dan di sini perjanjian seluruh nabi dan rasul untuk menjadi misi dakwah mereka. Allah dari ulul azmi, atau lebih tepatnya mengingatkan apa yang Allah ambil dari orang-orang beriman dari janji setiap mereka ketika mengatakan sami'na wa ata'na. Dan di sini Allah mengingatkan semua terikat dengan perjanjian, dan di antaranya Allah memerintahkan kita untuk mengingat apa yang Allah telah ambil janji. Wa id, artinya wadhkur id, kapan itu? Kapan? Bima hamalu, apa yang mereka pikul. Wa ayyusaddiqa ba'duhum ba'dha, untuk saling membenarkan setiap nabi dengan nabi yang lainnya. Wa yubashshira ba'dhum bi ba'din, dan setiap nabi memberikan kabar gembira kepada umat mereka akan datangnya nabi setelahnya. Maka di sini ayat ini cukup sebagai dalil kalau nabi-nabi, dalilnya apa? Bahwa nabi itu sangat sayang dengan umatnya dan tahu nabi potensi sesat setelah kematian nabi itu besar banget. Ketika ada nabi setelahnya senang banget. Karena apa? Dia bisa memesan umatnya untuk ikut nabi setelahnya. Itu tidak saling iri. Tidak seperti kita, sebagian ustadz itu nggak suka kalau muridnya itu ngaji ustadz yang lainnya. Iya,
nggak suka kalau ngaji tempat yang lainnya, takut nanti ditinggalkan dia. Kalau para nabi tidak. Setiap nabi itu mencintai nabi yang lainnya. Maka kalau ada nabi baru dikasih tahu bahwa tidak ada nabi setelahku. Jadi Rasulullah mengatakan ala la nabiyya min ba'di. Ingatlah bahwa tidak ada aku. Itulah penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala. Khatim itu diartikan, ada yang artikan cincin, tapi khatim, khitam, khatimah itu penutup. Iya. Jadi wa khataman nabiyyin diartikan penutup karena sabda Rasulullah hadis mutawatir ala la nabiyya min ba'di. Jadi perlu kita ketahui tidak ada satu nabi pun yang mengajak umatnya untuk mengkultuskan dirinya. Semuanya untuk menyembah kepada Allah. Maka yang isinya kultus kepada Nabi Muhammad itu bertentangan dengan isi daripada ajaran Nabi Muhammad. Ya, karena ada sampai kultus banget ya. Seakan-akan Nabi itu bisa menyelamatkan orang dari neraka. Ya, nggak ada. Nabi Muhammad SAW bisa kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang untuk beri perjanjiannya untuk istiqomah. Dan diantaranya menyampaikan seluruh risalah walaupun sindiran keras pada diri beliau. Dari banyak ayat-ayat itu sindiran. Allah mengambil janji Rasulullah untuk menyampaikan semuanya seberat apapun. Ya. Demikian juga dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, semuanya diambil oleh Allah perjanjian yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa berdakwah, istiqomah dalam dakwah dan menyampaikan tujuan dakwah itu adalah inti daripada. Contoh Nabi itu ya benar janji untuk istiqomah dengan perintah yang berat sampai Nabi mengatakan syayyabatni hudun wa akhawatuha. Surat Hud yang memerintah dan mengajak tidak condong kepada orang-orang zalim itu membuat beliau beruban. Ya. Kemudian Asrul Muslimin berfirman wa a'adda lil kafirina, dan Allah menyiapkan bagi orang-orang kafir adzaban alima, azab yang pedih. Alias ala shadiqina an sidqihim. Kita baca dulu penafsiran ayat ini. Syekh Al-Baghawi mengatakan likai nas'ala shadiqina an sidqihim, yakni an-nabiyyin, surat mereka, supaya Allah bertanya orang yang jujur yaitu para nabi penyampaian risalah mereka. Dan hikmah kenapa Allah bertanya kepada mereka untuk memunculkan hakikat bahwa mereka benar-benar telah jujur di dalam menyampaikan kebenaran. Supaya apa? Sebagai bukti mendapatkan tugas menyampaikan risalah secara utuh. Bahkan telah menegakkan Islam. Kemudian yang kedua, kita juga ditanya tentang amanah kita dalam menerima Islam ini dari Rasul.
orang itu ingin menyerahkan estafet kerjanya. Dan orang itu nelongso kalau hasil kerjanya itu disia-siakan. Kita punya sekolah atau punya perusahaan, dibangun bagus-bagus, mengkader orang. Islam kayak apa sekarang? Allah akan bertanya kepada para nabi untuk membuktikan kejujuran nabi. Maka kata Allah, supaya dia Allah menanyakan orang-orang yang jujur, maksudnya para nabi, tentang bukti kejujuran mereka bahwa mereka telah mengamalkan tugas mereka. Dan itu tampak sekali loh, bagaimana Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bertanya untuk mengungkapkan persaksian mereka. Wakila liyas'ala shadiqina an amalihim lillahi, supaya menanyakan orang yang mereka untuk Allah suci banget, jangan dikotori, jangan untuk kepentingan pribadi, jangan untuk kepentingan materi. Dan agar supaya bertanya kepada orang yang jujur dengan mulut mereka tentang, maka kemudian ditutup sejelas mungkin dengan dalil yang sejelas mungkin. Kok kemudian orang-orang kafir menolak? Maka orang kafir tidak punya alasan kufuran, karena sudah apa? Disampaikan sejelas-jelasnya. Allah menutup, wa'adda lil kafirina adzaban. Maka tinggallah Allah akan menyiapkan kafir, untuk orang-orang kafir azab yang pedih. Nah, tadi pun dalam kitab Zadul lainnya, ma'asyiral muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah perang yang panjang, kisah perang yang paling besar, ujian yang paling besar yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu perang Allah. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan. Apa itu nikmat itu? Idja'atkum, ketika datang kepada kalian junudun, tentara-tentara, lantas kami kirimkan alaihim, kepada mereka, riha, angin, wa junudan, dan tentara. Menyebutkan suatu nikmat. Nikmatnya itu ketika dikepung atau nikmatnya ketika ditolong? Di mana kalaulah bukan karena pertolongan Allah, kaum muslimin sudah habis. Karena ini konspirasi besar-besaran antara yang di dalam orang-orang Yahudi dengan orang-orang
dan sekutu waktu hari perang Walid. Quraisy, Ghatfan, Yahudi dan Yahudi Bani Nadir. Fa arsalna alaihim riha. Global dulu Allah mengatakan, kemudian kami kirimkan angin. Angin yang sangat kencang. Ikrimah mengatakan oleh Rasul dikasih namanya as-soba. Ya, as-soba. Kemudian Rasul mengatakan nusirtu bis-soba wa uhlikati 'adun bid-dabbur. Ya, wa junudan lam tarauha. Dan Allah junudan, tentara-tentara yang enggak dilihat. Maksudnya malaikat-malaikat menumpahkan periuk-periuk mereka, kekacauan kuda-kuda. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan mereka. Ribu pasukan tunggang langgang pulang ke negeri mereka. Di sini akan oleh Ibnu Abil Haqiq Huyai bin Akhtab, Haudah bin Qais, wa bi Ammar al-Wa'ili. Dari orang-orang Bani Nadir dan Bani Wa'il, mereka keluar untuk menemui Quraisy di Mekah. Di orang-orang Yahudi tadi sengaja keluar dari Madinah untuk ke Mekah, mengajak orang-orang Quraisy memerangi Rasulullah. Mereka mengatakan, kalian tahu tentang bagaimana kami berselisih dengan Muhammad. Kemudian mereka bertanya, wahai orang Yahudi, agama kami itu lebih baik atau agama Muhammad? Kemudian orang Yahudi ngomong, agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad, dan kalian lebih berhak dengan kebenaran daripada temannya. Tetap mereka beriman kepada, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa orang kafir lebih baik daripada Muhammad. Ini ada satu faedah, bahwa ternyata orang kafir itu juga ingin legitimasi, saling minta legitimasi, ya, minta pengakuan. Falamma qalu dzalika liquraisyin sarrahum maqalu. Jadi ketika Yahudi ngomong sama kalian, ini ya geblek banget ini. Jadi orang Yahudi kan tahu bahwa orang Quraisy nggak punya agama, paganis. Itu berangkat Yahud menemui Bani Ghatafan dan ngajak, ayo kita sama-sama dengan Quraisy, dan bilang, Quraisy sudah baiat dengan kami, siap perang. Kemudian Quraisy keluar dipimpin
Ghatafan juga keluar dipimpin oleh Uyainah bin Hudzaifah dan Harith bin Auf wa Mas'ud bin Rukhailah Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah, sesungguhnya kami di negeri Paris idza husirna khandaqna 'alaiha, kalau kita dikepung kita bikin parit. Dan Rasulullah SAW menerima usulan itu. Ini berarti menunjukkan apa? Suatu yang baik. Daripada teknologi, nggak apa-apa kita ngambil walaupun dari orang kafir. Khatta Rasulullah SAW al-khandaq amal ahzab. Jadi Rasul sendiri yang merancang, menggaris khandaq itu, parit itu. Ta'ali kulli asyratin arba'ina dhira'an. Jadi Rasul memutuskan untuk menggali menjadi ide cemerlang. Maka akhirnya para sahabat itu rebutan Salman. Ini Salman itu dari Persia. Dikatakan di sini muhajirun. Orang muhajirun mengatakan Salman itu Salmanu minna. Orang Ansor mengatakan Salmanu minna. Rasulullah mengatakan Salman minna ahlul bait. Jadi Salman mendapatkan apa? Apresiasi, walaupun Salman Al-Farisi itu bukan mencari kebenaran, bukan di sini, di sana loh, di Arab sana. Dan akhirnya beliau barang miliknya, harta miliknya, menemui satu rombongan. Mau kemana? Mau ke Mekah. Udah, aku ikut Anda deh. Dan akhirnya malah dijual sama rombongan itu. Dijual ke Medina. Di Medina juga pindah dari apa? Majikan ke majikan yang lainnya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, beliau menemuinya. Beliau pertama ngasih kepada Rasulullah kurma dengan mengatakan ini sedekah. Rasul nggak makan. Wah, ini satu. Rasul membukanya dan memang ada tanda kenabian. Dia belikat apa di sini ya, namanya apa? Hah? Kitok, di sini belakang sini. Apa ya? Hah? Namanya apa ini, Mbak? Kitok. Kalau kitok ini ya. Jadi di pundak beliau yang sebelah bawah kini kemudian katakan setelah maka Salman Al-Farisi memeluk beliau ya dan akan kais selamanya. Itu Salman dan 6 orang dari Ansor menggali 40 dhira. Dhira itu yang dimaksudkan 4 meter kali 5 kali 2 mungkin gitu ya, Mbak. Itu khandaq itu, parit itu dalamnya 4 meter. Jadi kalau 45 kan berarti 20 ya? Hah? Oh itu ya. Jadi setiap orang alat kita malah patah. Faqulna ya Salman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbirhu
Salman, tolong kasih tahu Rasul tentang adanya batu ini. Fa innal mu'dil qarib. Kita miring dikit, ya. Wa imma ayyamuruna fihi bi amrihi. Atau ya kita tunggu perintah beliau apa? Fa ibu an-nujawiza khattahu. Karena kita tidak ingin nyeleweng dari apa yang digariskan Nabi. Nabi garisnya nih, yang dari awal sampai akhir yang garis Nabi. Ketika di tengah-tengah ini kok ada perut khandak, besi kita malah sangat, ya tidak ingin meninggalkan apa yang kau gariskan. Tolonglah perintahkan kepada kami, karena kami tidak ingin menyeleweng dari garis yang engkau tentukan. Maka Rasulullah SAW turun bersama Salman untuk ya melihatnya, dan Rasulullah SAW mengambil pukulan dan Rasulullah memukul sebagaimana sering, dan kaum muslimin ikut takbir. Rasulullah takbir ini mungkin dalil kalau takbir itu ngajak rame-rame. Jadi Allahu Akbar, semua yang katakan Allahu Akbar. Jadi Rasul memukul, setiap pukulan memancar sinar yang sangat terang, dan Rasul takbir dan seluruh kaum muslimin takbir. Dan Rasul mengatakan, diperlihatkan kepada kami bahwa umatku akan menguasai Persia, Romawi, umatku akan menguasai Yaman. Mayakul Salman, kalian dengar nggak yang dikatakan Salman? Naam ya Rasulullah. Dzurbatil ula fabarakalladzi ra'aitum adha'at li minha qusurul hairah wa madaini kis ka'annaha anyabul kilab. Aku pukulan dengan pukulanku yang pertama, kemudian memancarkan sinar sebagaimana yang kalian lihat. Sinar itu menyinari untukku istananya Hirah. Hirah itu Romawi. Dan kota-kota seakan-akan, dan Jibril memberitahu kepadaku, aku akan menguasainya. Dan yang ketiga seperti itu pula, kemudian wa akhbarani alaihi Jibril alaihissalam. Ini kalau ini dari hadis, berarti ya mengucapkan Jibril itu Rasul mendoakan alaihi salam, anna ummati zahiratun alaiha faabshiru, bergembiralah. Bergembiralah, dan Rasul suruh bergembira. Dalam kondisi ketakutan gitu, suruh bergembira dengan kabar. Maka kaum muslimin bergembira, mereka menjanjikan kalian kebatilan dan memberitahu kepada kalian bahwa dia melihat dari Yathrib istananya Hirah, dan akan diberikan, sementara kalian sekarang sedang menggali parit dengan penuh ketakutan, sampai kalian juga tidak bisa buang air. Kemudian turun ayat, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa rasuluhu illa ghurura. Kemudian Allah menjawab, ingatlah ketika orang akalnya enggak nyampe, itu aja lah, qulillahumma malikal mulki, kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli halin, ikhwani fillah hafizakumullah, perang Khandaq
sangat. Biasanya kalau dingin gimana? Lapar. Dan yang kedua, nggak ada makanan. Sangat dingin dan sangat lapar. Dikatakan yahfiruna fi ghadatin baridatin adalah Rasul mengatakan Allahumma inna akhirah farham faghfir lil ansori. Kemudian para sahabat mengatakan nahnul ladzina Muhammadan alal jihadi ma baqina abadan. Kamilah yang berbaiat kepada Muhammad untuk melakukan jihad selama kami masih hidup. Kemudian mendendangkan lagu Allah. Dalam kondisi lapar kayak gitu, itu biasanya ada kemungkinan potensi gerutu. Ini sudah gini kok ya masih lapar, masih tak. Tapi mereka malah mengatakan betapa terasa nikmat diri mereka sampai mengatakan ya Allah, kalaulah bukan karena Engkau kami nggak mendapatkan petunjuk. Kalaulah bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak akan sholat. Ya Allah, turunkan ketenangan atas kami. Kaki kami ketika kami bertemu, sesungguhnya orang pertama telah kurang. Jika mereka menginginkan fitnah atas kami, abaina. Subhanallah. Ya. Sehingga apa? Ya, penuh air. $10.000 dari suku-suku Quraisy dan di luar Quraisy. Sini disebut Bani Kinana, Tihama, Ghatfan, dan Najd ya. Najd itu dari Riyadh ya. Ada yang dari Riyadh, ada yang dari Mekah. Mereka mendatangi Uhud. Terjadi sewaktu-waktu, yaitu angin kencang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan sampai mengartikan idza'ukum min fawqikum. Ketika mereka datang atas kalian. Wa min asfala wa idzaqatil absar, dan sampai mata pun zaqat. Apa zaqat itu? Enggak lurus sudah, apa namanya? Bengkok. Wa balagha dahsyat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Itu Rasulullah. Apakah Rasulullah aja Rasul nanti mereka juga kalah gitu? Rasul kira-kira dapat wahyu itu enggak kira-kira? Wahyu bahwa nanti mereka kalah. Proses dihadapi oleh Rasul dengan ketakutan kayak begitu. Ya. Tapi Rasul tetap tenang bahwa kemenangan akan datang. Ya, berhari-hari mereka 10.000 akan menyerbu. Sementara yang dari dalam maka mereka mendekat. Ketika mendekatnya kaum mukminat ketakutan. Gimana ini? Walaupun mereka sendiri jangan deketi, pasti ada penjaganya. Enggak, tenang aja. Akhirnya ada satu nekat. Wah, ketika ketakutan semuanya, akhirnya siapa yang bergerak? Sofia binti Abdul Muthalib, bintil Muthalib. Jadi Abdul Muthalib, bibinya Rasul itu yang turun, melihat ada bayangan mendekat, maka Sofia langsung ngambil balok yang
perang Khandaq yang akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Mereka memang memiliki azimah yang sangat kuat karena mereka adalah teladan daripada seluruh nabi dan rasul. Saat taklim dalam masjid sudah mulai sunnah dilakukan. Enggak apa-apa, sholat tapi secara cepat ya, tidak dilama-lamain. Di ayat 8 surat Al-Ahzab yang dimintai untuk menyampaikan apakah hanya para nabi saat pertanggung jawaban di akhirat. Dimintai untuk ya semua nabi. Falanas ala sila ilaihim